Belakangan ini cuaca di sekitar rumahku itu sering banget gloomy. Jadi sering banget hujan dan langitnya juga kelabu. Jadi enak banget kalau misalnya peluk-peluk bantal yang nyaman seperti ini. Karena itu aku bakal share tutorial tentang cara membuat sarung bantal yang dua sisinya berbeda-beda seperti ini. Jadi bisa dibulak-balik. Udah gitu ada pitanya yang bikin bantalnya secure di dalam, jadi nggak akan keluar-keluar. Gampang banget dan juga lumayan beginner friendly. Kalau gitu mari kita mulai aja. Oke, langkah pertama siapkan bantal kalian dan kita bakal ukur pakai meteran lebar dan panjangnya si bantal. Pas ngukur bantal kita pastiin ngukurnya itu sesuai dengan bentuk bantalnya, jadi ngelengkung, jangan ditarik ya. Kayak begini. Dan kemudian kita catat dapat berapa senti. Oke, sekarang untuk polanya. Jadi pertama aku di sini bakal gambar dulu. Ini ceritanya bantal aku ya. Seperti ini. Tadi bantal aku itu ukurannya 68 cm dikali 44 cm seperti ini. Nah, dari ukuran bantal kita ini, aku bakalan tambah 1 cm, 1 cm di sekitarnya. Ini buat kelonggaran. Jadi supaya nggak terlalu ngapret banget, dia tetap pas tapi nggak akan terlalu ngapret. Jadi aku bakal tambah 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Yang mana ini sekarang jadi 70 ya, karena ini tambah 1 tambah 1, totalnya 70 cm. Dan yang ini tambah 1 cm, 1 cm, jadi 46 cm. Oke. Nah, sekarang polanya yang bakal kita potong. Pola nomor 1, ini aku akan gambar pola nomor 1. Jadi si kain yang pertama kita gambar lagi kotak. Untuk ukurannya tadi ini 46 sama 70 cm. Nah, ini aku bakal tambahin lagi ya, ini tuh buat kampuhnya. Jadi ini buat kampuhnya aku bakal tambahin lagi masing-masing sisi 2 cm. Jadi ini ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Semuanya tambah 2. Karena tambah 2 berarti totalnya 4 ya. Tambah 4 tambah 4 gitu ya. Jadi tadi 70 cm ditambah 2 ditambah 2 jadi 74 cm. Dan ini tadinya 46 cm ditambah 2 cm di sini dan 2 cm di sini, totalnya ada 50 cm. Kita potong ini satu piece ukuran ini ya. Selanjutnya yang nomor 2 kita akan potong mirip seperti yang ini tapi ditambah panjang buat untuk si flapnya. Flap tuh bagian yang buat nutupin ke si bantalnya supaya bantalnya nggak keluar-keluar. Aku biasanya nambahin ukuran flap itu sekitar 17 cm boleh. Sekitar 15 sampai 20 cm itu oke. Jadi kalian nanti sesuaikan aja kainnya ada berapa. Ini jadi lebih panjang ya. Seperti ini. Jadi untuk lebarnya tetap sama 50 cm. Tapi untuk si panjangnya ini, panjangnya di sini anggaplah aku akan tambah 17 cm atau 18 cm deh ya. Jadi aku bilang tadi antara 15 sampai 20. Setelah tambah sekitar angka itu, aku bakal tambah 18 cm dari 74. Itu totalnya 92 cm. Berarti yang ini jadi 92 cm ya. Jadi potong ukuran 50 kali 92 cm satu piece juga. Kayak gitu. Selanjutnya pola yang ketiga. Pola ketiga ini kita bikin si talinya ya, strapnya. Seperti ini panjang gitu. Tipis. Ini skalanya nggak sesuai, jadi aku cuma gambar biar gampang aja, biar tervisualisasi. Ini 4 pieces ukuran yang sama. Nah, ini tuh untuk si lebar ininya ya. Kalian bebas mau berapa senti, tapi aku suka 1,2 cm. Jadi kalau misalnya kita mau bikin yang lebar 1,2 cm itu 1,2 dikali 4. Jadi totalnya ini adalah 4,8.
Tapi aku suka dibuletin aja supaya nanti motongnya gampang. Aku akan potong 5 cm dikali panjangnya. Panjangnya ini aku suka di angka 40 cm. Jadi aku bakal potong 5 kali 40, 4 pieces. Kayak gini. Jadi potong ini 1, potong ini 1, potong yang ini 4. Oke, sekarang aku bakal potong kainku, nanti akan aku tunjukkan hasilnya. Kalian juga silakan potong kain yang kalian mau. Oke, kain aku udah aku potong. Ini pertama kain yang nomor 1, 50 kali 74 cm. Terus kain yang kedua, karena kebetulan kain aku habis guys, jadi aku bakal mix and match. Ini yang kedua 50 kali 92 cm. Dan terus 4 stepnya yang 5 kali 40 cm, 4 pieces. Sekarang step pertama kita akan satuin dua kain ini. Caranya sisi yang jelek dari si kain satu hadap sini, ditempel ke sisi yang jelek juga di sisi yang satu. Jadi ini sisi bagus ya. Jadi ini sisi jelek ketemu sisi jelek kain. Kita bakal jahit sepanjang ini. Jadi pentulin dulu terus kita jahit. Oke, kalau udah kayak gini kita jahit. Ini sisi bagus, jahitannya di luar ya. Nanti kita buka. Seperti ini. Terus kita lipat lagi, tapi kali ini sisi luarnya itu yang jelek dan yang jelek ini yang tadi kita jahit. Nanti kita pentul lagi. Kalau mau disetrika dulu juga boleh ya, biar lebih rapi. Ini nanti kita pentul lagi di sepanjang ininya dan kita jahit 1 cm di sini ya. Tadi setengah, sekarang 1 cm. Nanti hasilnya kayak gini. Ini yang sisi bagusnya ya. Sisi bagus, dia jahitannya rapi dan di belakangnya juga rapi, nggak ada sisi-sisi kain yang belum dijahit. Ini namanya French seam atau bahasa Indonesianya stick balik. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya mesin obras, kalian bisa pakai teknik ini untuk bikin baju juga. Oke, sekarang kita bakal bikin si talinya. Kita bawa ke meja setrika ya. Nah, untuk bikin talinya, si strapnya tadi kita setrika seperti ini. Semuanya ya, ini aku contohin satu aja. Jadi kita lipat jadi 2. Ini. Kalau udah, kita buka lagi. Kita lipat sedikit ujungnya, mungkin sekitar setengah senti. Kita setrika. Kayak gitu. Terus kita lipat ini yang atas dan yang bawah ketemu di si garis yang tadi kita setrika itu. Oke, udah. Kalau udah tinggal kita lipat lagi garis awal tadi yang pertama seperti ini. Dan kita udah punya tali. Tinggal kita jahit. Oke, kita mau jahit strapnya. Aku bakal mulai jahitnya dari sisi yang gak ada lipitan di sininya ya. Jadi dari sini bakal mepet deket ke pinggiran. Jadi 0,1 mili. Pokoknya semepetnya yang kalian bisa. Kalau udah sampai ujung, jangan sampai habis banget, sisain 1 milian. Kita putar, kita jahit sedikit di bagian sini, dan kita balik lagi. Seperti itu. Dan kita punya
tali. Dan kita lakukan ke yang lainnya juga. Oke, kita balik lagi ke sini. Sekarang ini yang sisi A ya. Kita bakal lipat 2 kali masing-masing 1 cm. Jadi nanti ketutup gitu. Tapi sambil nanti kayak gini ya. Contoh, karena kita bakal nyelipin talinya juga. Jadi seperti ini. Nanti sekitar dari pinggir sekitar 16 cm. Itu aku bakal tandain. Tali yang satu di sini. Tali yang satunya lagi juga sama 16 cm. Sekitar di situ ya, jadi nanti talinya 2 di situ. Aku bakal selipin talinya nanti sambil dijahit. Itu tadi di lokasi si yang udah aku tandain. Nanti bakal aku jahit kayak gini. Dan nanti sambil kita jahit lurus kayak gitu. Yang satunya lagi juga ya. Jadi dua-duanya. Kayak gini. Supaya mudah dan juga rapi, pastinya ini bakal aku setrika dulu. Jadi kita lipat 1 cm seperti ini, terus disetrika. Ini. Setelah itu lipat lagi 1 cm, terus setrika lagi. Gitu. Nanti baru kita selipin tadi si talinya yang di tempat yang udah ditandain kayak gitu. Nanti dipentul ya, sama yang sebelahnya juga. Nanti juga dipentul sini dan kita jahit. Nanti kalau udah beres kayak gini nih, kejahit kayak gini ya talinya, kita bakal lipat ke sisi satunya lagi kayak gini. Terus kita jahit lagi di sini. Jadi supaya si talinya itu nanti ngadepnya keluar. Jadi kita jahit lagi sedikit di sini dan satu lagi juga sama. Oke, nanti hasilnya kayak gini ya. Sama sebelahnya juga. Jadi yang sisi sebelah sini udah kita finish. Selanjutnya kita bakal sama kita lipat 1 cm 1 cm, bisa disetrika dulu. Ini gak usah pakai tali, kita jahit aja si sisi sebelah sini. Oke, sisi yang ini udah aku finishing juga ya. Jadi dua-dua sisinya udah rapi. Sekarang kita lipat sesuai dengan lipitannya seperti ini ya. Kita akan tandain dimana si kain yang depan itu berakhir. Dia tandain di sini dan di sini ya, seperti itu. Nih, sini udah ada tandanya, selalu langsung aku garis si tanda yang udah aku bikin tadi. Ini kayak gitu. Ini di sisi yang jelek ya, kain sisi jelek. Setelah itu kita tambah lagi 1 cm di sebelah kanannya dari si garis yang tadi. Oke, gitu. 1 cm. Kalau udah kita garis lagi. Seperti ini. Jadi ada 2 garis ya. Nah, kita bakal ngelipat garis yang 1 cm. Jadi yang kedua yang sebelah sini kita bakal lipat seperti ini. Ini sisi jelek, jadi yang kelipat adalah sisi bagus, ketemu sisi bagus.
Ini kita boleh setrika dulu ya biar gampang. Oke, bagian sini udah aku setrika ya. Dan kalian bisa lihat ada garis yang satunya lagi. Sekarang ini kita balik. Jadi kita bisa lihat yang kecilnya di depan. Seperti ini. Nah, ini kita samainnya posisi si talinya kita tandain di sini. Jadi talinya di sini. Aku tandain di sini dan di sini. Oke. Kalau udah tandain di mana talinya, kita ambil si tali yang tadi sisanya. Terus kita bakal selipin di sini ya. Sesuai dengan tanda yang udah kita bikin. Kita bakal selipin di sini. Kayak gitu. Satu lagi juga di situ. Satu lagi di sini. Satu lagi di sini. Kayak gitu ya. Kalau udah ini kita lipat lagi. Yang rapi, terus kita pin. Kayak ini. Sesuai yang udah tadi kita setrika. Sini ya. Nah, ini kita jahit 1 cm dari sini. Kalau misalnya mau jahit dari sisi sebelahnya juga boleh karena udah ada garisnya 1 cm. Lebih gampang mungkin ya. Jadi kita jahit di sini. Jadi nanti si talinya akan nempel. Saat ngejahit bagian yang ada talinya bisa di backtack beberapa kali supaya kuat ya. Dan seperti yang bisa dilihat talinya sekarang udah nempel di sini. Dan ini ada jahitannya, nanti ini bagian yang buat flapnya ke dalam. Dan sekarang kita bakal jahit sekelilingnya. Caranya, ini sisi yang bagus di luar. Kita lipat yang rapi. Seperti ini. Kita lipat yang rapi. Ini flapnya kita cuekin dulu ya. Oke. Seperti itu. Kita bakal pin si kelilingnya. Jadi ini kita bakal pin di sebelah sini dan juga kita bakal pin sebelah situ. Kita bakal jahit 0,5 cm. Jangan lupa ini sisi yang bagus ya, yang di luar. Jadi sisi jelek ketemu dengan sisi jelek, sisi bagusnya di luar. Dan ini udah aku jahit sisi-sisinya, kiri dan kanannya udah nyatu ya, dengan kampu sekitar 0,5 cm. Kalau udah kayak gini, ini sisi bagus, kita balik ke sisi yang jeleknya. Jadi kita balik semuanya. Kayak gini. Ini boleh kita press dulu ya si sisinya biar dia rata, jadi nanti gampang. Dan kemudian untuk si bagian flapnya juga, jadi kan yang flap tadi kita belum jahit ya, jadi pas kita lipat begini tuh dia bakal ngikutin kayak gini. Kita jahit juga lipat kayak gini ya, yang sisi satu ini dan juga sisi sebelahnya kayak gitu. Oke, kalau semua udah di press yang rapi, ini tali-talinya boleh kita masukin ke dalam kayak gini.
Terus habis itu si flapnya kita bawa ke sini ya. Kita bawa ke sini. Terus ini bakal kita pin lagi si bagian sini kiri dan juga kanannya. Nanti kita jahit 1 cm dan 1 cm. Oke, kalau udah dijahit seperti ini, nanti sebelah sininya, pinggirannya, yang bagian flap, ini kita jahit lagi ya, segini. Supaya lebih strong. Jadi bagian flapnya aja, sama yang sebelah satunya lagi. Nanti hasilnya gini ya, yang udah dijahit sebelah sini. Jadi nanti pas dibuka juga rapi. Oke, selesai deh. Tinggal kita balik dan kita coba pasang di bantalnya. Sekarang bakal aku coba masukin si bantalnya. Ini flapnya supaya bantalnya nggak keluar-keluar. Terus aku bakal pitain di sini. Voilà, ini dia hasil jadinya. Oh ya, punyaku ini kedua sisinya pakai kain linen 100%, jadi nyaman banget. Udah gitu, karakteristik linen semakin banyak dipakai dan dicuci, bakalan semakin lembut. Jadi, siapa yang mau ikutan bikin sarung bantal sama aku? Yuk!